Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berbicara tentang riwayat yang menceritakan dan menjelaskan tentang warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibn Mani'. Akhbarana Husain bin Muhammad akhbarana Israilu an Abi Ishaq an Amr bin Haris akhi Juwairiyah lahu suhbah radhiyallahu anhuma qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahah wa balagtahu wa arda'an ja'alaha sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qala haddatsana Ahmad bin Mani' bi sanadihi ila Sayyidina Amr ibn Harith qala ma taraka Rasulullah illa silahah wa baghlatah wa ardan ja'alaha sadaqah. Diceritakan oleh sahabat bahwa ketika Rasulullah wafat, maka beliau tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan barang ketika beliau wafat terkecuali hanya beberapa senjata, baik itu tombak ataupun pedang, dan juga bagal yang selama ini beliau kendarai. Bagal, naik bagal, Nabi itu kan berkendara dengan menggunakan bagal. Bagal ini lebih besar daripada kambing, tetapinya lebih kecil daripada sapi. Nabi hanya meninggalkan senjata dan meninggalkan bagal. Dan ada beberapa bidang tanah, tetapi itu pun semuanya telah dijadikan sedekah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Nabi Muhammad itu tidak mewariskan apapun kepada anak cucu. Andai pun ada tersisa sedikit dari aset Nabi, semua itu dijadikan sedekah untuk kaum muslimin. Karena tadinya memang ada tanah yang dikhususkan untuk Nabi, yang memang keuntungannya pun Nabi gunakan untuk menghidupi keluarga dan kaum muslimin yang kesusahan. Jadi kan untuk pribadi beliau juga. Begitu beliau wafat, itu semua dibagikan kepada kaum muslimin. Ketika Nabi wafat jadi sedekah, selama masih hidup masih beliau yang memanfaatkan. Di hadis berikutnya coba kita perhatikan, ini menegaskan bahwa apa yang Nabi tinggalkan itu menjadi sedekah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abul Walid haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma faqalat man yarithuk faqala ahli wa waladi. Jadi suatu hari, ujar Abu Hurairah bercerita, suatu hari datang Sayyidah Fatimah menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma ketika Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi khalifah, artinya Nabi sudah wafat. Lalu Sayyidah Fatimah mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Faqalat man yarithuk, maka Sayyidah Fatimah bertanya, ujar Sidin, wahai Amirul Mukminin, ai Abu Bakar, kalau pian meninggal, kira-kira waris pian siapa? Kalau pian itu meninggal, waris pian siapa? Lalu dijawab oleh Abu Bakar, yang menjadi warisku adalah anak biniku. Anak biniku yang bakal mewarisi aku. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, ujar Sayyidah Fatimah, malila arisu abi. Ujar Sidin, kenapa kalau pian meninggal yang mewaris anak bini pian, tapi ketika Nabi meninggal mana warisan kami? Warisan kami mana? Kami ini anak bini Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ujar Sayyidina, sami'tu Rasulullah yaqul la nuras.
Walakinni ya'ul man kana Rasulullah ya'uluh wa unfiku ala man kana Rasulullah yunfiku alaih. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ulun minta maaf, ulun tidak menyerahkan beberapa harta peninggalan Nabi karena ulun mendengar dengan telinga ulun sorang. Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, kami para nabi ini semua hartanya tidak diwaris. Jadi apa yang kami tinggalkan tidak diwariskan. Tapi apa jar Sayyidina Abu Bakar? Tetapi wahai Fatimah, ulun berjanji bahwa ulun akan menanggung siapapun orang yang dulu ditanggung oleh Nabi, dan ulun akan memberikan nafkah kepada siapapun yang dulu pernah dinafkahi Nabi. Ulun minta maaf kada bisa menyerahkan itu karena Nabi yang mengatakan bahwa harta kami tidak diwaris tetapi menjadi milik kaum muslimin. Tapi apapun kesulitan keluarga Nabi, maka siapa yang dulu ditanggung Nabi ulun tanggung, siapa yang dulu dinafkahi Nabi ulun nafkahi. Jadi Sayyidina Abu Bakar. Nah. Lalu kemudian wabila qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna bisanadihil muttasil ila Abil Bukhtari Andal Abbas wa Ali jaa ila Umar yakhtasiman yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibih anta kadza faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad nasyattukum billah asami'tum Rasulullah yaqul kullu ma li nabiyyin sadaqah illa ma at'amah inna la nurathu fil hadits qissah. Jadi lihat hadis berikutnya, kita agak percepat lah supaya kita selesai hadis ini di malam ini. Jadi di selanjutnya ini ada cerita dulu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas ada sedikit kesalahpahaman. Salah paham sedikit lah antara keponakan dengan paman. Lalu mereka berdua membawa masalahnya kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ini ceritanya tentang tanah yang dulu ditinggalkan Nabi. Lalu mereka kelola berdua. Lalu terkait dengan berapa yang dikelola ini, berapa luas dan segala macam, itu terjadi kesalahpahaman. Lalu singkatnya Sayyidina Umar berkata, ujar Sayyidina Umar waktu itu hadir di sekitar beliau itu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Jadi ujar Sayyidina Umar, kalian dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ujar Sayyidina Umar, aku saksikan kepada kalian bahwa aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ujar Nabi semua yang ditinggalkan oleh para nabi itu adalah sedekah. Semua yang dimiliki para nabi adalah sedekah. Illa ma at'amah, terkecuali apa yang mereka konsumsi. Jadi pada dasarnya selama Nabi itu apa yang Nabi miliki itu sedekah untuk orang lain yang akan Nabi keluarkan, terkecuali apa yang memang harus Nabi makan. Andai kata setiap nabi tadi wafat dan apa yang mereka miliki belum habis diberikan, maka setelah mereka wafat semua itu akan dihabiskan untuk diberikan kepada kaum muslimin. Kemudian ada berapa hadis lagi? 2, 3, 4. Wabil qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna bisanadihi muttasil ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala la nurazu wa ma tarakna fa huwa sadaqah. La nurazu ay la nuwarras. Kami ini ujar Nabi tidak diwarisi, tidak diwarisi. Apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sudah sama aja kita percaya. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar bisanadihi ila sayyidina Abi Hurairah qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warasati dinaran wala dirham ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa maunati amili bahwa sedekah. Nah ini tegas dari mulut Nabi seorang lah. Coba perhatikan, ini riwayat hadis ini sahih. Ujar Nabi, anak-anakku, ahli warisku tidak akan membagi-bagi dinar dan dirham sepeninggalku. Nah, ini langsung dari ucapan Nabi sendiri.
Ujar Nabi, sepeninggal aku nanti anak cucuku tidak akan membagi-bagikan dinar dan dirham. Apa ujar Nabi? Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili fahuwa sadaqah. Apapun yang aku tinggalkan setelah dipotong nafkah untuk para istriku dan upah untuk pekerjaku, berapa yang tersisa semua itu adalah sedekah. Semua adalah sedekah. Karena kalau ada waktu, kita masih ada waktu luang, baru kita bicara masalah waris. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali bi sanadihil muttasil ila sayyidina Malik bin Aus. Dakhaltu ala Umar fa dakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talha wa Sa'ad wa jaa Ali wal Abbas yahtasiman fa qala lahum Umar anshudukum billadzi bi idnihi taqumus samawati wal ard ata'lamuna anna Rasulullah qala la nuwarrath ma tarakna sadaqah fa qalu Allahumma na'am wa bil hadits qissah tawilah. Ini sudah yang kita baca tadi, samalah ceritanya yang ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas ada sedikit selisih paham. Intinya dari cerita itu, intinya Sayyidina Umar mengatakan, aku mendengar Nabi mengatakan semua yang Nabi tinggalkan itu adalah sedekah. Hadis terakhir di bab ini, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar bisanadihil muttasil la sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah dinaran wala dirham wala syah wala ba'ir wa qala wa asyukku fil abdi wal amah. Nah, tadi kita pertama mendengar, perhatikan baik-baik, kita selesai baca hadisnya. Tadi pertama kita mendengar yang mengatakan bahwa Nabi tidak mewariskan sesuatu adalah Sayyidina Abu Bakar, ya kalau. Nah, ternyata yang kedua ada lagi pernyataan bahwa beliau tidak mewariskan dari mulut beliau sendiri. Karena ujar beliau, kami ini tidak diwarisi hartanya. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah. Setelah dipotong berapa nafkah bini, berapa upah pekerja. Jelas kira-kira lah. Berarti Nabi menyatakan beliau tidak mewariskan. Nah, sekarang keterangan ketiga ternyata terucap dari mulut Sayyidina Umar, ya kan? Sayyidina Umar pun mengatakan hal yang sama. Yang keempat terucap dari mulut Sayyidah Aisyah. Ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak meninggalkan duit emas, tidak meninggalkan duit perak, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta. Sudah warisan Nabi sangat sedikit, kada diwaris pulang. Nah, jadi ulun cukupkan hadis ini sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu akan datang kita masuk ke dalam bab yang membicarakan mimpi tentang Nabi. Nah, di dalam mimpi ini pun karena kita akan bicara tentang mimpi orang beriman dan larangan untuk sembarangan mentakwil mimpi. Jangan kawan bekesah aku sumalam marahatai temimpi anu. Oh, hati-hati temannya. Itu pertanda buruk bagimu. Itu jangan sok-sok mentakwil. Kita ada aturan ya, bila kita yang bermimpi kayak apa aturannya, bila orang yang bermimpi kayak apa, ada aturan-aturan tentang mimpi. Jangan asal. Tapi minggu depan lah baru kita bicara masalah mimpi. Karena kita akan bicara tentang mimpi, bagaimana orang bermimpi Nabi. Terus pertanyaannya macam-macam, bagaimana kalau orang bermimpi Nabi tetapi rupanya tidak seperti yang digambarkan dalam hadis. Dan mungkin kalau pembahasan waktunya panjang, kita tidak mustahil akan bahas mungkinkah orang mimpi bertemu Tuhan. Bermimpi Allah bisa lah. Bermimpi Allah bisakah? Seandainya bisa, benarkah? Insya Allah minggu akan datang itu karena babnya bab tentang mimpi. Nah, jadi tentang waris ini perhatikan baik-baik. Orang apabila meninggal, ayo ulun cerita aja gini dulu. Ulun bekesah aja dulu. Perhatikan baik-baik. Karena dulu ada seorang khalifah namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini meninggalkan 11 anak ketika meninggal. Banyaklah anak 11 nih. Banyaklah. Banyak. Nya orang bahari itu mun 11 tuh biasa aja Bang sebenarnya. Guru sirat berapa barang sanak guru sirat? Berapa? 13. Ganas pada 13 udahlah. 13 guru siratnya 13 ikong. Wajar aja Bang. Buah guru sirat ini bubuhan Datu Amin di Banjar. 13 ikung dang sanak seden. Ya wajar aja. Orang bahari banyak-banyak memang. Ikam berapa real dang sanak? 7. Nah, real 7. Banyak juga. Anu Abah Ulun dang sanak sidin 13 juga. Nih Husni nih. Husni berapa dang sanak ya mana? Berapa? Nah Husni yang menyair nih 13 sedang sanaknya. Berarti kan ada bahari, wah ini ada ejo lah. 13 ikong badang sanak si Husni ini. Satu mama. Semama. Anu banyak kayak itu. Kadang memang bagus saja, banyak anak tuh bagus saja dan ujar Nabi tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul anbiya yaumal qiyamah walau bisiqit. Dalam riwayat lain fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ujar Nabi menikahlah kalian niscaya kalian akan menjadi semakin banyak. Jadi kita berkembang biak lah kita ini dengan sebab kita menikah. Banyaki ba anak. Kenapa? Karena ujar Nabi dengan jumlah kalian yang banyak itu aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Ketika berbondong-bondong berjalan seluruh umat, ternyata umat yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad. Itu Nabi banggakan. Buhan brimob punya kawa jangan 2 anak. Banyaki. Jangan peluru aja banyak. Iya dong. Aduh. Tembak terus ya Pak. Banyak kan apa-apa, kan ada yang melarang. Cuma wah ini ada KB. Lalu ada program KB aja. Anak cuma 2. Udah anak 2 aja Bang anak deh. KB. Salah lah kada juga Bang mau dipadahkan salah. Cuma orang bahari jar guru Juhdi juga KB, cuma banyak ya anak orang. Ujal marum guru Juhdi orang bahari KB. Cuma anak orang banyak. Itulah KB. Jar guru Bakri bahari KB. Karas buat lalu banyak kayak ada yang bertanya, boleh lajar kena bilenya habis melahirkan bebinian tuh di apa sih bacanya vasektomi kah Pak? Vasektomi itu kena kalau bebinian tuh apa sih namanya? Di apakah pokoknya bebinian kalau nang paham tuh bujur vasektomi, apakah vasektomi itu untuk laki apakah untuk bini Allah alam, pokoknya di bagian rahimnya tuh kena dipotong. Oh di steril. Itu kayak apa? Pokoknya intinya kada bisa hamil lagi. Tidak akan hamil lagi kalau itu dilakukan. Apa hukumnya? Maka ulama mengatakan jika itu dilakukan karena hanya takut tidak bisa memberi makan, hukumnya haram. Ini mesti memberi makan makhluk itu bukan urusan pian. Hatta pian mati anak baru lahir, anak tuh akhirnya ganal aja ada jadi rezekinya. Kalau itu dilakukan hanya karena takut aku kada hendak lagi anak cukupnya sudah 2 lalu melakukan steril, hukumnya haram. Tapi kalau faktornya adalah kesehatan, misalnya inya sudah disesar 3 kali. Maka orang bila sesar 3 kali konon ujar dokter disteril kan? Karena ditakutkan ketika inya, maka orang sesar ini lahir pertama sesar
jarak antara sesar ini dengan sesar berikutnya tuh mesti 3 tahun. Karena jarak antara kehamilan dengan sesar yang sebelumnya itu setahun. Baru program gitu. Jadi ada jeda mungkin 2 sampai 3 tahun jedanya. 3 tahun mungkin lah, 3 tahun. Begitu lahir anak ketiga sesar, anak keempat tuh kada diperbolehkan dokter lagi biasanya. Disuruh steril. Kenapa? Karena ujar dokter kalau dia melahirkan anak keempat dan apalagi jaraknya cuma 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, ditakutkan ketika inya melakukan apa jar bahasa Banjar tuh mahajan. Mahajan tuh ngedan jarangan. Apa sih bahasanya? Melakukan apa? Mahajan dari Bang bahasanya. Berapa tuh? Wah, himat mengeluarkan. Maka ditakutkan jarinya karena anunya ini jebol. Nah, jebol. Nah, jadi itu ditakutkan lalu atas dasar apa alasan kesehatan, keselamatan lalu harus disteril. Nah, itu boleh. Itu boleh. Kalau alasannya itu. Tapi kalau alasannya hanya karena takut kadisambari makan, jangan. Emang ente yang beri makan, bukan. Allah yang beri rezeki. Ma'atur boleh, KB ma'atur boleh. Nah kalau misalnya dilakukan pengaturan jarak itu boleh, tetapi menahan atau bahasa kita mentiadakan hamil sama sekali itu kada boleh. Pokoknya pian aja kembangkan aja hukumnya. Pokoknya bila sifatnya inya menahan atau mengatur jarak itu boleh. Anak misalnya bujuril semangat itu perlu. Cuma ingat jua bini. Situ semangat Nah sumat ke toko Madura. Sumat ke jamu Maduranya mana semangat harus bini maka. Mana inya nang angkut di parut. Mana inya nang menyusui. Ujar Iril pokoknya target saya setahun kemudian kamu melahirkan lagi. Setahun itu berapa lawas nih pas? Setahun. Sekalinya anak pertama lahir kembar 4. Amun kayak itu kada bapak tahan jarulai. Sabar aja. Amun ke wadah jamu terus aja kada bapak. Cuma bini behetiara kayak apa caranya maatur. Tapi mau nikah memang yakin kada kok dia apa-apa bang. Amun nikah memang yakin bismillah. Cuma mun rumah tahambur kan jangan marah. Karena sebenarnya lelakian ini tergantung mood bini. Bila mood bini itu baik, rumah tuh nyaman, dingin rumah. Kalau mood bini lagi baik. Tapi kalau lagi power mood kan. Kalau power mood tahambur. Ini bila ikam hendak nyaman, ulah aja bini di rumah nyaman. Bila bini di rumah tuh senang, nyaman deh kam. Tapi bila bini di rumah pusang, selamat ikam. Jadi itu maksudnya kita memberi jarak. Asal memang niatnya memberi jarak. Boleh lah boleh. Kalau anak ketiga pertama kan kayak apa tiga nih aja kada ta'anui. Kada tekepung inang 3. Hendak lahir pulang berapa? Ya kembali ke kita aja lah walhasil. Nah kita kembali ke cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beliau ini adalah salah satu khalifah yang sangat adil. Beliau ini salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Beliau ini ketika wafat kan beliau orangnya adil. Bahkan diriwayatkan ketika beliau ini sedang membaca dan apa sih kalau orang PU itu apa aja Henry ngarannya rap apakah yang meolah menyiapkan gawian bakal gawian dapatnya RAB kah RAB namanya kan Sayyidina Umar Abdul Aziz itu kan khalifah nih jaga bahasa kita presiden lalu beliau saat itu memanggil atau mengkaji apa-apa proyek yang akan dilakukan. Beliau punya satu kertas membaca di perpustakaan beliau atau di ruangan beliau diterangi oleh lampu yang bahari dari minyak. Lampu bahari kan pakai minyak, pakai sumbu. Itu dibanam, dibakar.
ketika beliau sedang ma'anu proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ini, tiba-tiba ada tamu. Ujar pembantu sidin, ada tamu hendak bahadap pian. Ujar sidin, siapa? Ujarnya kawan pian bahari, hendak bapak, hendak bertemu silaturahim. Suruh sidin masuk. Masuk, begitu kawan sidin masuk, lampu tuh sidin mati. Jadi jar kawan, ikam ini kan apa jar? Jadi aku datang lampu dimati. Kada senang dengan kedatanganku ini. Ujar Sayyidina Umar Aziz, bukan begitu. Ujar sidin, aku ini menggunakan minyak yang dibayar oleh rakyatku untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita berkesahan. Kita berkesahan sampai subuh, begitu habis minyak pas aku hendak berurusan, akhirnya kada sidin bila ikam hendak coba elang, lampuku mati, bila ikam bulik, lampuku nyalakan. Kayak apa kayak itu? Bisa bilainya Irel misalnya di Bari, kalau segini kan ada tersinggung, ada jadi dah, tersinggung pulang, meraju pulang enak. Ya pokoknya bilainya bujur-bujur diberi amanah, bila itu amanah, ya bujur-bujur lah gunakan amanah itu. Sayyidina Umar Abdul Aziz ini pernah diriwayatkan ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan rumah untuk anaknya. Nah, tidak meninggalkan harta, terkecuali ulun baca berapa anak tadi sidin? 11. Setiap anak laki-laki itu dapat warisan setengah dinar, setiap anak bebini dapat warisan 1/4 dinar. Lelaki setengah dinar, bebini 1/4. Itu warisan, cuma itu belas kada dapat apa lagi. Nah sekarang 1 dinar berapa sih? 1 dinar itu setara emas 4,25 gram. Itu 1 dinar 4,25 gram. 1 gram emas, tapi bukan yang jadi gelang jadi cincin, bukanlah. Kalau itu kan lebih murah tuh, kada bercampur-campur. Ini emas yang kayak emas antam tuh dah. Macam kayak dijual antam apalagi aja Andri nang. Itu berapa sekarang satu gram? Kalau kada salah anggap 1 juta, kalau kada salah 900 sekian apa 1 juta sekian. 1 juta segram. Ini bukan yang gelang, bukan cincin lain. Nah, kalau gelang cincin mungkin 500-600. Emas ini 1 juta segram. Berarti 4,25 berapa sih? Berarti 4 juta 250. Ya kah? 4 juta 250. Nah, kalau setengah berarti warisannya cuma 2 juta. 2 juta 1/4. 2 juta 250 warisan seumur hidup. Itu lelaki. Yang bebini berarti warisannya 1.125. 1 juta warisan untuk anak bebini tanpa apapun selain itu, tanpa rumah, tanpa tanah. Padahal bapaknya raja. Ada peninggalan barang sedikit, begitu dikalkulasikan dibagi, ya tadi lelaki dapat 2 juta, bebini 1 juta. Kira-kira menurut ikam kalau yang mati pejabat warisan begitu banyak lah. Banyak lah itu. Kalau yang mati pejabat warisannya segitu banyak kah kada? Tetapi sebelum wafat Umar Abdul Aziz memanggil anaknya semua. Ujar Umar, wahai anakku, ikam lihat aku. Kedada sesuatu yang kubawa dan kuwariskan ke kalian, terkecuali aku Jarsidin berwasiat kepada kalian, dan ini warisanku, selalulah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi sebelum meninggalkan satu wasiat yang ketika wasiat itu disampaikan beliau tenang meninggal setelah itu. Pokoknya beliau wasiatkan kepada semua anakku Sidin, aku cuma berwasiat dan pegang ini warisanku, bertakwalah selalu dimanapun kalian berada kepada Allah. Ittaqullah, selalulah kalian bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Fis sirri wal alan, baik di ketika kamu sendiri ataupun di hadapan orang lain. Itu aja Jasdin pesanku ikam. Sudahkah? Paham kah? Berapa orang tadi anaknya? Yang laki-laki dapat berapa? Setengah dinar, bebini 1/4. Yang setengah tadi kalau kita akan duit rupiah sekarang berapa? Anggap 2 juta. Yang bebini berapa? 1 juta.
Baik, berarti beliau kada mengurus masalah itu. Sidin kada juga kepikiran anakku kena makan apa, bukan itu yang pikirkan. Tapi yang beliau pesankan kepada anaknya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Meninggallah Umar Abdul Aziz. Selanjutnya yang jadi raja adalah Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya setelah beliau ada satu khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Nah, Hisham ini berisi anak 11 juga. Ini sejarah mencatat lah. Kalau pian kada percaya, ulun akan tunjukkan ke pian kitabnya yang menceritakan tentang itu. Artinya ini kada mengada-ngada. Si Hisham raja sugih. Ya ngaran penguasa wajar aja hendak sugih itu nyaman caranya. Entah bagaimana caranya Allah alam, pokoknya kita kadang nuduh macam-macam lah, cuma kita katakan beliau ini meninggalkan 11 anak. Setiap anak itu dapat warisan 1 juta dinar. Setiap anak dari yang 11 orang. Berarti kalau 11 anak 11 juta dinar. 1 dinar itu berapa dia? Ambil kalkulator. Kita hitung aja sekalian malam nih. Kalkulator aja Andri. Hitung. Lah. Sekarang 1 juta dinar kali 4,25 gram. Berapa? Berarti dapat warisan emas berapa tadi? 1000 dinar itu setara 1 dinar 4,25. Bujur lah. Berarti 4,25 kali 1 juta kan hasilnya, berarti 4 juta 250 gram. 1 kilo itu berapa gram? 1000 kah? 1000. Berarti 4 juta itu kurang 0,3. 4.250.000. 4.250.000 kurang 0,3 berarti 4.000. Berarti beliau meninggalkan untuk anak warisan 4.250 kilo emas. 4 ton gitu. Seton 1000 kilo kan? Jakanya sapi beton, emas beton. 4.000 kilo. Sekarang emas sekilo berapa aja, Andri? kayak gula aja lagi. Loh, bujur kah? Bujur. Percaya lah ini? Percaya lah cerita ini? Orang percaya? Oh. Nih tak lihat no. Dah lah. Cur juga bahasa apa kan tuh udah tahu juga. Di kitab namanya Al-Fuqishah wa Qishah. Al-Fuqishah wa Qishah halaman 8. Al-Fuqishah wa Qishah. Nah, ngapa pulang nih timbul bakajutan TikTok nih. Bisa timbul bakajut gitu. Supaya orang mano lah. Al-Fuqishah wa Qishah min qasasis salihin was salihat wa nawadiriz zahidin waz zahidat. Nah, halaman 8 kisah yang ketiga. Kisah ketiga. Berarti satu anak berapa tadi? Sekarang kali aja Hendri. 4 ton seperapat kali 1 juta. Berapa? 4,25 triliun. 4 triliun. Kalkulator Iril heng. Kalkulator Iril menghitung heng, ya Pak. Heng kalkulator. Iya 4 triliun. 4 miliar. Kada mungkin 4 miliar. 4 triliun. Dasar bujur 4 triliun. Ngaran beton. 4 triliun. Lunas BPJS.
4 triliun kita lunas BPJS surat tidak. Nah 4 triliun itu untuk satu anak. Berapa berarti hartanya? Kali 11 4 triliun deh. 4,25 kali 11 berapa bang? Hitung aja Andre. Ya, matematika gitu malam ini. 4,25 triliun kali 11 46,75 triliun. Seitu kakak 46 triliun meninggal duit 46 triliun. Model-model kayak bubuhan si bos Jarum aja. Bos Jarum kan yang sugi-sugi itu kan bos rokok tuh. Bertriliun-triliun duitnya. 46 triliun ya Allah. Satu anak dapat 4,25 triliun. Nah, bukan itu yang ulun bicarakan. Ini jelas bagi pian pembagian lah. Anak Umar berapa kasihan? 2 juta aja paling banyak, 1 juta yang bebini. Yang ini laki bini sama, sami maun podoe 4,25 triliun. Bukan itu ulun bahas. Kan inya ditinggalkan duit aja. Kalau ditinggalkan duit dan takwa lain ceritanya, tapi cuma duit dan hidup anak terbiasa dengan berfoya-foya dan terbiasa bermaksiat lawan Tuhan. Nah, di akhir di kitab ini diceritakan akhirnya yang kita ambil. Ujar Sidin, aku ingin ceritakan ternyata anak Umar yang tidak ditinggali kecuali sedikit tapi dipesani bertakwa. Ternyata dari 11 anak itu ketika dewasa satu pun kada ada yang melarat. Kada ada yang melarat, bahkan satu orang anaknya Umar Abdul Aziz itu dicatat dalam tinta sejarah, dalam tinta emas. Salah satu anak Umar Abdul Aziz itu telah membeli 100.000 ekor kuda untuk digunakan berjuang di jalan Allah. 100.000 ekor kuda, dan beliau memberikan dana mempersiapkan 100.000 penunggang kuda yang akan menunggang kuda itu. Menunggangi kuda tadi. Berapa yang menunggangi? Sidin duiti. Berapa harga kudanya? Sidin tukarkan. Coba pikirkan. Harga kuda berapa? Berhitung pulang gitu bener. Berapa harga kuda? Dan kuda itu mun kaya ampun Pak Prabowo nang ganal-ganal tuh ulun pikir hampir 100 jutaan kalau mun di Arab tuh harganya lah 100 jutaan. Tapi nang ganal kayak gitu Pak Prabowo nang uyur ganal kudanya. Katakan 100 saja. Kuda perang lain kuda nang sakin bepoto. Kuda perang, bujur-bujur kuda perang anggap 100 juta ya kam. 100 juta kali 100.000. Gitu. Iril kada sempat lagi ngitung. Hitungan aja tadi. Kita malam ini hitungan. Oh iya, mungkin boleh jadi. 10 triliun. 10 miliar 10 triliun lah. 10 triliun itu wakaf untuk menukar kuda perang. Wakafnya itu ganal daripada warisan yang didapatkan anaknya Hisham. Anaknya Umar Abdul Aziz yang cuma dimodali 2 juta plus takwa. Takwanya nang iya nah. Nang takwa plus 2 juta itu berkembang menjadi wakafnya aja 10 triliun. Wakaf Sidin. Berapa hartanya wallahu alam. Intinya tidak ada satupun anak Umar yang melarat. Tapi Hisham di kitab itu na'udzubillah min dzalik dikatakan satupun anak Hisham yang berisi duit 4 triliun ketika dewasa satupun kada ada yang sugih, semuanya miskin. Semuanya fakir di masa dewasanya dan kada ada satupun yang sugih. Ini menunjukkan kepada pian bukan masalah berapa banyak pian meninggali anak harta, tapi apa yang pian tinggali. Kalau pian tinggali inya takwa, Allah yang akan menjaminnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun anak siapa aja, anak pejabat, anak rakyat, apabila ia yattaqillah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar atas semua masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Tapinya bertakwa, makanya penting bagi kita anak bertakwa. Anak memahami agama, bukan berapa banyak anak ditinggali harta.
Makanya Nabi kan katakan, ujar Nabi, aku ujar Nabi tidak takut kalian akan musyrik. Aku ujar Nabi kada takutan buat kamu musyrik. Aku takut kalau dunia itu dibentangkan di hadapan kalian lalu menjadi fitnah. Amun kada jadi fitnah. Amun orang diisi harta digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, membantu para habaib, membantu para ulama, memperjuangkan agama Allah, itu bagus, itu luar biasa, itu karunia Allah yang kita kada kawa iri. Itu karunia Tuhan sudah. Berarti memang Allah hendak memuliakan orang itu. Orang sugih yang menggunakan harta di jalan Allah lawan orang alim, terdahulu orang sugih masuk surga. Awalnya betul tunjulan ujar yang sugih, ya Rasulullah, ya Allah, ulun ini kada akan masuk surga bersedekah lamun kada diberitahu orang alim. Ujar orang alim pulang, kami ini kada akan bisa menyampaikan agama dengan baik lamun kada didukung. Betul tunjulan, akhirnya nang sugih berdahulu. Ujar ulama ada dua hikmahnya. Pertama menunjukkan bahwa orang alim itu memang tawadu sampai ke akhirat, satu. Yang kedua, orang alim ini terdudi bukan karena ada sebab karena mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikenalnya. Makanya disuruh kita duduk berkumpul dengan orang-orang yang alim billah, orang-orang yang takut lawan Tuhan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sudah, ini mudahan cerita ini ada manfaatnya bagi kita lah. Nah, ini cerita yang terjadi. Ini cerita terjadi. Dan banyak kok yang begitu, anak-anak orang hebat, tapi karena inya kada benar-benar bertakwa kepada Allah, makanya gugur dengan sebab kemaksiatan. Dan berapa banyak anak orang biasa, tapi karena ketakwaannya makanya menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Urusan dunianya dimudahkan, urusan akhirat dimudahkan. Itulah cukup. Nah sedikit, jadi terakhir ulun katakan tadi, ini jam 10. Sedikit lagi ulun ingin bicarakan masalah waris. Belajar waris ini dipadahkan sulit ketika kada sulit, dipadahkan kada sulit, tapi memang harus teliti. Dan di dalam waris ini pun terdapat perbedaan pendapat yang kuat di kalangan ulama. Ulama tidak sepakat dalam masalah waris. Contoh macam dalam masalah rot. Dalam waris itu ada rot. Rot ini ketika harta itu tidak habis dibagi dan ternyata di situ tidak ada ahli taksib, atau jar orang tuh orang asobah tuh. Jarang asbah jarang Banjar nyebut. Artinya tidak ada anak lelaki, tidak ada cucu lelaki, tidak ada saudara lelaki. Pokoknya tidak ada ahlu taksib, tidak ada mu'assib, orang yang menjadi asobah. Satupun ahlu taksib kada ada. Maka harta ini kemana? Yang ada cuma dalam, kalau orang mau belajar waris ya paham, yang ada cuma ahlul furud. Ahlul furudil muqaddarah, orang-orang yang diberi jatah yang telah ditetapkan, seperdua, sepertiga, seperempat, seperdelapan, itu jatah-jatah yang sudah ditetapkan. Artinya kada bakal menghabisi harta, tapi ada sisa harta, kemana kembalinya? Ulama beda pendapat. Ulama yang lain mengatakan bahwa dikembalikan kepada ahli waris kecuali laki bini. Suami istri kada dapat rot. Nah, tetapi ada pendapat lain, ini perbedaan pendapat bukan di kalangan ulama kita tapi kalangan sahabat. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa laki bini tetap dapat rot. Artinya waris itu kalau kita bicara yang sangat luas, jangan pian kira kecil. Ada lebih kurang 2 jilid kitab waris, 1 jilidnya lebih kurang seperti ini tebalnya. 1 jilid lebih kurang seperti ini tebalnya, ada sekitar 2 jilid, itu khusus membicarakan masalah waris. Ya kalau kita bicara dasar-dasarnya, waris pada dasarnya tidak terlalu sulit asal pian mengerti matematik. Karena waris ini ilmu yang sebenarnya tidak terlalu berhajat kepada nahu dan shorob. Ya, hanya untuk memahami dan mengerti masalah waris, kada terlalu berhajat kepada nahu dan shorof. Nah, jadi andaikan pian kada pernah belajar di pondok, bisakah memahami masalah waris? Insya Allah bisa. Nah sedikit ulun ceritakan tentang waris. Ketika orang meninggal, jangan pernah berpikir bahwa kita akan langsung mewarisi harta dari si mati. Bapakku mati jar, kayuku mati, mana tanah sirin jar, cari pang di lemari surah-surah, langsung aja berpikir hendak mewaris. Kada begitu. Apabila ternyata beliau ini
mewaris, lalu kemudian ada peninggalannya, sebelum mewaris yang pertama adalah dikeluarkan sesuatu ma yata'allaqu bi'ainit tarikah. Kita lihat ini barangnya sedang tergadai kada? Kalau barangnya sedang tergadai, kayak pada ente waris. Berarti langkah pertama apa? Apa langkah pertama? Ya keluarkan itu dari pegadaian. Gitu lah, keluarkan dari pegadaian. Itu maksudnya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menggunakan harta untuk mempersiapkan semua keperluan mayit. Ulun ulang. Yang kedua apa tadi? Yang pertama lepaskan dari pegadaian, andai digadai ya lah. Tapi mun kada ya sudah langsung aja ke kedua deh. Apa gunakan duit itu untuk apa? Mengurus. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud mengurus ini adalah biaya untuk membeli kafan seandainya beli. Untuk membeli tanah kubur seandainya beli. Untuk membayar orang yang mensolatkan seandainya minta upah dan tidak ada orang lain yang membayangkan, termasuk pemandian, termasuk yang nabuk kubur. Pokoknya semua yang berkaitan dengan persiapan jenazah sampai dikubur, maka semua itu dikeluarkan dari duit mayit. Tapi kalau ada keluarganya menanggung, ya bagus, gak ada masalah. Tapi andai kata kada ada yang menanggung, maka duit mayit digunakan. Jangan diwaris dulu. Potong lo duitnya berapa? Tanahnya. Oke, kalau inya misalnya 4 rukun kematian di mana mungkin dapat tanah. Tapi kalau kada, mungkin ada tanah wakaf, terserah. Kalau kada ada bang, ya harus beli. Kita jangan memikirkan tanah-tanah yang sekapling 2 kapling itu aja. Sekarang aku mati, kira-kira aku ditanam di mana? Itu perlu juga dipikirkan. Jangan sampai aku ditanam di tanah orang yang disengketakan. Jangan sampai aku ditanam di lingkungan yang, makanya kita disuruh dikubur itu di dekat orang-orang yang soleh. Karena orang yang dikubur asal-asalan, lalu dikubur tuh banyak orang-orang disiksa, maka yang ada tetangganya ini merasakan dampaknya. Itu di sana disiksa, yang di sekitarnya tuh akan merasakan kegaduhannya. Makanya disuruh benar kita mencari komplek makam yang di situ dikubur orang-orang soleh, supaya kita pun mendapatkan keberkahannya. Jadi biayanya kapan andai kata beli? Tapi kalau rukun kematian sampai kapan dijamin? Kapan dari rukun kematian kah? Kayak Baji Hadri dijamin kapan imam semua segala sembayangkan sampai tanahnya dijamin, sampai menabuknya bersih berarti. Kalau rukun kematian 4 ya ada masalah. Tapi kalau kada ya dari duit itu paham lah. Kalau kada ikut dari duit yang ditinggalkannya. Satu lagi lah. Tidak boleh menggunakan duit warisan. Kalau duit RKM lain, duit RKM serah RKM aja. Duit warisan itu tidak boleh digunakan untuk membayar orang mentalkin dan kada boleh digunakan untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Ini jangan dipotong lah, pahami bujur-bujur, dan ulun bertanggung jawab atas apa yang ulun sampaikan. Bila rekam keseluruhan, jangan dipotong-potong. Ulama mengatakan tidak boleh uang itu, peninggalan mayit, digunakan untuk acara malam pertama, malam kedua, malam ketiga, menuju hari dan seterusnya, terkecuali dengan izin seluruh ahli waris. Ulun ulang sekali lagi, tidak boleh acara yang tahlil malam pertama. Ini kita kada bicara tahlil, paham lah? Kita tidak sedang bicara tahlilannya, tetapi kita bicara penggunaan uang mayit untuk mengadakan malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan seterusnya. Apabila uang itu digunakan, maka ulama mengatakan haram menggunakan uang itu terkecuali ada persetujuan dari semua ahli waris. Kenapa? Karena begitu orang itu meninggal, maka itu harta menjadi hak milik waris. Dan kita kada boleh mengotak-atik harta orang sesuka kita. Berarti dalam aset ini ada aset kakakku yang pertama, kakakku yang kedua, kecuali ente duduk berembuk. Ding,
Kita ini kan seumur hidup kuitan sudah luar biasa lawan kita. Hakunlah kita nak duit keluarkan sedikit, warisan berkurang sekedar untuk mentahlilkan sidin. Mudahan ada manfaat, ada berkah sedikit sidin. Ujaran inggih kak kada papa ulun akur. Nah itu kan ada masalah kita. Paham masalah? Tapi kalau ada anak pertama kaya, ujar anak pertama sudah kada usah memikirkan uang duit itu. Ujarnya adakan aja malam pertama, malam kedua, ketiga nyelawi, nyeratus, semua jadiin aku yang tanggung. Oh bagus banget. Namun kayak itu, lamun kayak itu jangankan nyelawi 50, 60, 70. Atur aja. Duitnya ada, atur aja situ. Ada apa juga. Ngerti lah ini? Nah, jadi jangan salah paham. Ujar dilok bahu melarang betahlilan malam pertama. Siapa yang madahkan melarang betahlilan malam pertama? Orang yang kada boleh itu menggunakan duit waris tanpa persetujuan pemiliknya. Karena main caplok duit orang ini bahaya loh. Ngerti lah ini? Tapi kalau semua ahli waris akur, pakai aja jar, kada apa-apa, ya sudah bismillah. Jalankan. Tidak ada masalah. Paham bismillah? Selanjutnya, andai kata setelah kita gunakan untuk mengubur, gunakan untuk ABCD, ini hanya yang wajib-wajib aja lah, yang wajib-wajib aja digunakan. Apabila yang kada wajib, maka kada boleh menggunakan itu kecuali ada persetujuan. Bila kada wajib. Cuma pelitnya bang jadi anak. Cuma di satu sisi ngalih bang ngaran orang punya keperluan, siapa tahu inya juga terkejar utang. Abahnya meninggal sudah kada ada utang. Sedangkan inya terbelit utang, nang diharap duit warisan. Lebih baik membayarkan utang ini daripada mentahlilkan itu. Kecuali ini mana saya yakinnya kada apa-apa jar aku masalah utangku, kena biar aja abah dulu ditahlilkan karena sini dikubur kesian. Nah itu bagus aja siapa tahu dengan berkat tuh kena nih lunas. Pokoknya atur aja lah kayak apa. Walhasil apabila itu berkaitan dengan harta orang lain beizin. Jelas ini kira-kira lah. 3. Yang ketiga sekarang kita berbicara yang berkaitan dengan hak Tuhan. Apa maksud hak Tuhan? Kalau sidin ini dulu ada sangkutan yang wajib dikeluarkan, tetapi sidin kada keluarkan, contohnya zakat. Enteril betoko bedagang, dagang ini ada zakatnya lah. Ada berapa zakat perdagangan? Berapa zakat perdagangan? 2,5%. Hitung semua. Piutang yang kita utangkan ke orang hitung. Barang kita berapa yang masuk semua totalkan, keluarkan 2,5%. Semua yang ada bang, aset hitung. Yang kada dihitung tuh rukonya yang tidak bergerak. Tapi selama itu masih diputar-putar, itu barang yang memang menjadi objek jual itu dihitung. Yang kada dihitung tuh toko, kemudian mobil yang digunakan untuk mengantar barang, kemudian etalase itu tidak dihitung, tetapi barang-barangnya dihitung. Sekalipun ada orang berutang belum bayar dengan kita, itu kan piutang namanya. Nah itu tetap hitung. Hitung semuanya, totalkan 2,5% keluarkan. Ternyata kada bayar. Berapa harusnya zakatnya? 100 juta. Kada bayar. Kapan jatuhnya zakat ini? Haulnya bulan Muharram. Rajab ini meninggal. Kada dibayar. Muharram ini sudah lewat 7 bulan. Kada bayar. Matinya, maka ambil hartanya 100 juta untuk menutupi zakatnya. Jangan hendak diwaris-waris dulu. Takuni abah tuh bahari ada zakat kada sidin yang sidin belum bayar. Kalau abah tuh bahari kadada itu kadada zakat yang tertunggak. Oke, sekarang kita pindah ke derajat selanjutnya. Cari sidin ada utang gak dengan manusia. Nah, rumusnya perhatikan, apabila bapak kita, mama kita punya 2 hutang. 1 hutang lawan Tuhan, 2 hutang lawan makhluk. Utang lawan Tuhan zakat. Ini kewajiban dengan Tuhan kan, sekalipun duitnya yang menikmati orang, tetapi kewajibannya ini kepada Allah. Berarti utang lawan Tuhan namanya. Di satu sisinya berutang lawan Haji Hendri. Ada duit 100 juta, lawan Tuhan berutang zakat, lawan Haji Hendri berutang barang 100 juta. Yang mana dibayar duluan? Perhatikan rumus ini. Apabila orang itu hidup,
utang kepada manusia didahulukan daripada utang kepada Tuhan. Ini nih fikih agak sedikit lah, karena kayak itu fikihnya emang agak sedikit panas. Kalau yang ini kawaji kita begayaan jak yang tadi, fikih ini harus bujur-bujur pian paham. Perhatikan sekali lagi, ini kan bisa jadi ulang-ulang rekaman kita. Kalau Iril hidup, kemarin Iril mestinya bayar bulan Muharram, tapi Iril yang lalai. Nyata-nyatanya Muharram bayar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal kada bayar-bayar, Jumadil Akhir, Rajab kada bayar-bayar, lalu bangkrut. Begitu bangkrut, ya sudah, duit sagin bayar zakat tebengkalai hilang, duit untuk bayar utang Kaji Hendri hilang, bangkrut. Di bulan Ramadan ada rezeki 100 juta. Pas duit ini utang yang zakat 100 juta, utang yang ke Haji Hendri 100 juta, yang mana dibayar duluan? Kalau yang berhutang itu hidup, utang kepada manusia bayar duluan. Nah, tapi bila orang yang berutang itu sudah mati, utang kepada Allah dibayar duluan. Dalilnya ujar Nabi, wadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu lebih harus didahulukan untuk dibayar, diutamakan untuk dibayar. Jadi kalau orangnya hidup, utang ke manusia dulukan. Kalau orangnya mati, utang kepada Tuhan dulukan. Jelas? Baik. Kalau sudah dibayar yang zakat, sekarang selanjutnya kita cari utang ke manusia. Bapak bahari adalah bis utang. Lalu makanya kan orang mau umumkan kalau ketika anak main jenazah, apabila almarhum ini memiliki sangkutan utang piutang, maka hendaknya berhubungan keluarga almarhum. Itu makanya. Tapi bagus lagi jar guru juga, bagusnya kalau ikam menyuruh berhubungan, ia pun menghubungi ikam, berarti kan masih ada sangkutan sini lah. Bagus lagi relay kita lepaskan aja dulu kuitan itu. Jadi ketika beliau meninggal, ikam umumkan di hadapan orang banyak, maka dengan ini aku nyatakan semua utang almarhum ayahku ini aku yang tanggung. Jadi siapa yang berurusan hubungi aku. Ya sama aja dengan bahasa yang tadi lah. Tapi kada jelas, kada tegas. Sekarang ku pertegas, utang bapakku aku yang tanggung, sehingga bapakku dimasuk ke kubur dalam keadaan tidak membawa hutang. Itu yang lebih bagus begitu. Supaya Sidin masuk ke dalam kubur, lalu kemudian beliau berada di kubur itu kada dalam keadaan memikul utang lagi. Itu lebih bagus begitu. Ngerti cara inilah. Jadi ketika beliau kalau pian mau, pian bisa katakan bukan silahkan berhubungan, bukan, tapi anaknya langsung yang bicara. Apabila ayahku ini memiliki utang, maka aku yang tanggung utang itu. Dan siapapun berurusan anakku. Paham ada? Satu lagi, catat nih baik-baik. Ingati nih baik-baik. Catat baik-baik. Anak tidak wajib membayar utang orang tuanya apabila orang tua itu kada meninggalkan waris. Catat sekali lagi. Itu duit warisan tadi, kalaunya ada, ya kalau duit warisannya ada, kan duit itu yang dibayarkan utang lah. Sekarang bagaimana kalau Sidin mati kada ada duit ya? Kada ada warisan, yang ada utang. Catat baik-baik, anak tidak wajib membayarkan utang orang tua secara hukum. Dan orang kada boleh menekan dan memaksa anak untuk membayar utang orang tuanya dari segi hukum. Andai kata anaknya kada mau bayar, kada ya, aku kada berutang, abahku yang berutang, aku kada bayar, kada bisa dituntutnya secara hukum agama, karena utang itu masing-masing. Tapi kalau kita bicara bab takwa, bab kebaktian kepada orang tua, lain ceritanya. Masa pantas anak membiarkan orang tua atau hutang? Tapi ini supaya pian berpikir, jangan sembarangan berutang. Karena kalau terkena anak kada bau membayari itu, maka itu tanggung jawab pian sampai hari kiamat. Jadi sebelum berutang tuh berpikir, kira-kira perlulah aku ini berutang. Aku ini berutang ini untuk apa? Kalau memang urgen, kalau memang pian harus berutang, harus kada ada jalan lain, memang harus berutang, maka berutanglah dan jangan lupa membawa nama Allah ketika berutang. Ini cara berutang. Cuma jangan diamalkan. Di jadi
sekedar diketahui mun wayah-wayah kepepet. Cara berutang satu, bawa nama Allah. Real dengan nama Allah aku nih berutang lawan ikam duit sekian. Bila orang sudah membawa nama Tuhan, maka ulama katakan jangan ditolak itu. Aku membawa nama Allah, aku dengan nama Allah aku berutang lawan ikam 1 juta. Tetapi orang yang membawa nama Allah ini memang di hatinya ada niat untuk melunasi itu. Emang ini bukan niat hendak mengambil, memang niat hendak melunasi kalau ada duit. Maka orang itu tidak akan mati terkecuali Allah bantu inya melunasi utangnya. Jadi caranya sebut nama Allah ketika berutang dan memang dalam hati niatkan akan membayar. Allah yang akan bantu dia untuk melunasi utangnya. Tapi kalau orang berutang memang mucil. Memang ngalih pun ngali jaka ditulis tuh pekerjaan berhutang saking anunya gawian itu berhutang aja kemana aja. Jadi kamu pikir kan orang yang paling berani brimob kan, orang yang paling pemberani tentara kan, paling pemberani itu adalah orang yang 1 melawan 100, bukan. Orang paling pemberani itu hanya kenal pagi sore berhutang. Itu pemberani. Itu pemberani, kenal pagi berhutang sore. Kamu kan ingat ya aku yang tadi pagi berkenalan pian. Itu pemberani, nah itu pemberani. Itu limpat wani bilang artinya. Kalau inya berutang dan tidak ada niat bayar, memang dari awal niatnya mengelabui. Butang jar. Tapi memang kada ada niat tanda bayar. Maka di hari kiamat kayaknya dibangkitkan di hadapan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi niatkan bila kita berutang, niatkan bayar. Kalaupun ternyata kita mati padahal kita sudah juga berusaha membayar, mudah-mudahan Allah yang maha bijaksana itu menengahi antara kita dan orang yang mau utangi di hari kiamat. Mudah-mudahan, tapi ya, intinya usahakan dulu utang itu bisa kita bayari. Jelas ya? Nah, jadi berapa tadi? Mulai pertama kalau ada di pegadaian keluarkan, gunakan duit waris. Kemudian siapkan masalah jenazahnya. Yang ketiga, keluarkan zakatnya. Yang keempat, keluarkan utangnya. Yang kelima keluarkan wasiatnya. Bila mayit ini punya wasiat, keluarkan. Nah berarti wasiat ini berada di posisi terakhir. Wasiat ini apa? Wasiat ini bila beliau berpesan, bila aku mati tolong hartaku berikan ke sini. Bila aku mati ke sini. Ingat, wasiat ini berlaku dengan beberapa syarat. 1, jaga nih baik-baik. Wasiat itu bisalah kada berlaku? Bisa. Syarat pertama wasiat itu tidak boleh diberikan lebih dari 1/3. Kalau aku matilah, semua hartaku julung ke masjid, semua hartaku julung ke pesantren, semuanya ahli waris bang, kada usah ajar buahnya bisa aja begawi seorang. Apa hukumnya? Maka teranulirlah wasiat tadi, dan kita hanya memberikan 1/3 harta. Karena Nabi yang mengatakan as-sulus was-sulus kasir, 1/3 itu jin banyak. Ujar Nabi, lebih baik kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan mampu daripada ikam meninggalkan anak meminta-minta aja, Nabi kata. Jadi cukup 1/3 diwasiatkan, 2/3 diwariskan. Jelas kayak ini? Jadi tidak ada istilah abahku jar berpesan semua harta sirin bariakan ke sana, kada bisa. Kecuali semua ahli waris sepakat, ini lain ceritanya. Kalau semua ahli waris sepakat, silakan. Nomor 2 nih yang terpenting, jaga nih baik-baik. Yang pertama apa tadi? Paling banyak 1/3 harta. Nomor 2, wasiat tidak boleh diarahkan kepada ahli waris. Ini yang banyak terjadi. Apabila itu terjadi maka wasiat teranulir. Contoh, Iril, maaf misalnya guru Darmawi
Bisi anak 7. Lalu karena guru Darmawi ini merasa anak pertama, anak kedua nih banyak membantu najam, lalu jar guru Darmawi karena bila aku kadada jasidin, tolong tanah yang di ring road julung lawan si anak pertama, misalnya si Iril. Karena tanah kedua itu yang ganal di sana julung Iut. Diwasiati seperti itu. Bila aku meninggal atau begini, atau misal Sidin sayang mana dengan Iril, sedangkan Iril punya saudara 7. Ujar Sidin, kalau aku tidak ada, separuh hartaku serahkan Iril, separuh harta kuwasiatkan untuk Iril. Kalau separuh itu jelas kada mungkin kan, paling banyak apa tadi? Sepertiga aja gini. Ujar Sidin, kalau aku meninggal, sepertiga hartaku julung Iril lah, karena sisanya berbagi lagi 7, dapat lagi Iril di situ. Maka wasiat ini kada sah. Kenapa? Tidak boleh berwasiat sedangkan sasarannya ahli waris. Kenapa? Apabila ini terjadi kacau hukum waris. Hukum waris itu bakal kacau. Nah, itu lain kan ceritanya. Bagaimana makanya ulun ini bukan melajari lah, tapi biar karena di waktu lain ulun akan bahas bagaimana hukumnya jika waktu hidup inya menghibahkan. Ini lain ceritanya. Karena ini bicara hibah pun di waktu sehat. Tapi yang kita bicarakan ini wasiat. Kalau ikam berwasiat, aku wasiatkan hartaku ini untuk anakku pertama separuh, asli langsung kacau hukum waris itu. Dari yang tadinya laki-laki bebini 2:1, bebagi rata sesama laki, bebagi rata sesama bebini, semua tuh langsung jadi kacau dan hanya akan dikuasai satu orang aja. Itulah kenapa agama melarang, lalu akhirnya tidak boleh wasiat itu disasarkan kepada ahli waris. Apabila ada tertulis bertanda tangan, ditanda tangan di aku berwasiat, aku bernama Jasidin Guru Darmawi, aku Jasidin berwasiat dalam keadaan sadar, bila aku habis umur maka hartaku separuh julung Iril ini. Lalu kemudian disaksikan notaris ini, dalam agama kada berlaku. Kada tahulah kalau dalam hukum negara. Dalam agama kada berlaku. Tapi toh ini akan dibawa ke pengadilan agama juga kan masalah waris. Bisa dipahami inilah. Ini ulun pikir ini gin banyak nang teungut mendang hari. Ini aja banyak nang teungut. Lebih jauh karena magin ya tambah teungut. Jadi sudah kena aja kita akan bahas masalah ada yang bertanya bagaimana jika anaknya cuma perempuan 1 dan anak itu kada akan dihabiskan oleh anak tadi, harta tadi. Karena perempuan itu ya, sama perempuan, anak bebini, cucu bebini, istri. Perempuan ini tidak ada yang menghabisi harta. Kenapa? Karena mereka itu ashabul furud. Ashabul furudil muqaddarah namanya. Mereka ini kada bisa menghabisi harta. Kalau anak perempuan sendirinya dapat separohnya ke mana lari? Kutanya ya kabar. Ini real. Kita bicara yang real aja. Kita bicara yang fakta saja. Ikam punya anak bebini 1 real. Lah, tidak ada anak lelaki sama sekali. Tidak ada cucu. Tidak ada saudara bahkan. Abah sudah kadada. Yang ada paman pun meninggal. Yang ada anak sidin, berarti apa ikam ngaranya? Anak paman apa namanya? Sepupu ikam di Jambi. Jauh kan kalau di Jambi sana sepupu ikam. Bertemu jarang. Bertemu paling sekali seumur hidup. Waktu berkawinan. Begitu mati ikam, anak ikam yang bebini itu cuma mewarisi harta separuh. Kalau ikam ada bini, oke, bini ikam itu dapat juga. Apabila ikam ada bini ikam cuma dapat 1/8. Berapapun total bini ikam. Bini ikam 1, 2, 3, 4 mereka berkongsi di 1/8 jika si mayit beranak. Ikam beranak kalau tadi. Berarti bini ikam dapat 1/8 harta. Kalau duitnya 8 miliar, 8 triliun. Ini magun nyambat jobek banyak sekalian. 8 triliun duitnya real. Lah, 8 triliun. Bisa membayangkan apa itu?
8 triliun. Hah? Bah. Ikam 8 triliun itu jaka kita tukarkan Gabin. Kadang mau banjir lagi sama Rinda nih. Pokoknya bila banjir ampari Gabin. Habis banyunya terserap. 8 triliun berapa jatahnya? Berarti jatah istri 1/8, jatah anak 1/2. Nah, sepupu itu namanya ahlut ta'sib, nya asobah kena dapatnya. Paman kayak itu ya paman. Kadang kalau paman masih paman, nah sepupu. Berarti dari duit 8 triliun anak dapat 4 triliun yang bebini. Sedangkan istri dapat 1 triliun, sisa 3 triliun. Kemana yang 3 triliun? Ke sepupu. Pertanyaannya, ikam hakun julung yang 3 triliun ini ke sepupu ke anak? Nah, aku bertanya ikam aja, kita bicara aja. Naluri ikam lebih hakun menjulung semua ke anak kah atau ke sepupu kah yang ikam ketemu setahun sekali? Sepupu nih, ya kada tahu urusan, begitu mati dihubungi aja, sepupu ikam mati. Siap-siap lah ikam, rekening berapa? Kayak apa gitu? Share naluri ikam kayak apa? Ke anak. Tapi Allah mengatur anak bebini kada bisa menghabisi waris. Hukum Tuhan. Hukum Allah, sepupu ikam itu yang dapat 3T. Yang lebih parah lagi, kalau ikam kada anak, bini aja ada 1. Kalau ikam cuma punya istri 1, 1 apalagi 4, makin sedikit lagi dapat. Anggaplah 1. Nang di handil kalau bisa dihitung. 1 ikam besi bini. Berarti kalau istri itu tidak memiliki far'ul waris, kada bisi anak, kada bisi cucu, maka istri dapat 1/4 harta suami. Istri itu kada kawama ambil semua lah. Bini itu kada mewaris semua. Bini itu cuma dapat 1/4 kalau laki kada anak. Berarti bini ikam kalau duit ikam 8 triliun, 2 triliun bini ikam dapat 1/4. 6 triliunnya ke sepupu. Ayo piye kabare? Enak zamanku toh. Ayo kayak begitu. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana ini kada melajari lah. Itu kena jikin bahasa anu aja. Terlalu vulgar kayaknya kalau telah hendak dianu. Karena nih kita bermain anu, karena yang disampaikan Guru Darmawi tadi semua permainan dilakukan di waktu hidup. Agak sensitif lah kita bicara ini sekarang karena ulun anggap belum waktunya, karena pada waktunya kita akan bicarakan itu. Karena pun andai kata kita cara dengan wasiat, apabila aku mati semua hartaku kuwasiatkan hanya untuk anak. Kan rajak kita nonton film-film barat, ternyata wasiatnya hartanya untuk si anu, itu kan berlaku. Hukum waris harus dijalankan. Berarti kada bisa ikam mengakali itu dengan cara wasiat, karena wasiat akan teranulir. Ingat, 1, wasiat tidak boleh lebih 1/3, 2, wasiat tidak boleh menyasar ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya panjang kalau baru harta itu kita waris. Dari menggunakan duit itu untuk bayar pegadaian dulu, kalau andai kata barang digadai, kemudian gunakan duit itu ya macam-macam lah. Persiapan mayit, kemudian bayar zakatnya, kemudian bayar utangnya, kemudian bayar wasiatnya. Bila ada sisa baru diwaris. Jadi jangan jual langsung begitu meninggal langsung berpikir masalah waris. Ada jenjang-jenjang harus dijalankan. Ulun rasa cukup, wallahu alam. Ini sudah terlalu lama, kita tadi selesai ada sejam 1/4 lah dari pengajian. Cuma ya alhamdulillah bisa selesai 10:30. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita. Jadi ulun ulang, insyaallah minggu depan kita akan bicarakan bab maut, bukan maut, bab mimpi Nabi maut. Masalah wafatnya Nabi sudah dibicarakan minggu lalu. Kita bicara masalah mimpi Nabi, masih pengajian biasa minggu depan. Tapi minggu depan di tanggal 10 baru insya Allah kita akan melakukan khatam di bab terakhir, di hadis terakhir dari bab Syama'il. Dan mudah-mudahan kalau ada halangan Habib Alwi bin Syihab insya Allah bisa datang dan akan dilakukan pengijazahan kitab ini beserta sanad yang bersambung sampai kepada pengarangnya insya Allah.
Dan mungkin di malam itu juga akan kita baca hadis pertama dari kitab selanjutnya. Kita lihat apa kena. Mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah tuh ulun juga doakan dan panjang umur sehat afiat. Doakan ulun mudahan diberikan kesehatan. Mudahan kami sekeluarga diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ulun mohon doa karena malam ini ulun mungkin insyaallah akan berangkat ke Kota Baru, ke Batu Licin sekitar mungkin 2 hari di sana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah, dan kakanakan ini juga berataan mudahan dijadikan orang soleh solehah. Para santri ini diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan selalu, anaknya orang tuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Ya karena begitu, karena memang dalam menuntut ilmu dikatakan kan salah satu syaratnya adalah istibar, harus sabar. Sabar bukan hanya anaknya tetapi sabar orang tuanya, dan begitu. Sabar menghadapi ketika belajar kadang tidak ada makanan. Kadang belajar, kadang makanan itu kadang seperti yang kita kehendaki. Kadang ketika belajar ada penyakit-penyakit tertentu, itu biasa. Kalau santri itu tanya aja yang pernah santri, ini guru sirat, guru darmawi. Bahkan guru darmawi bekesah zaman sidin sekolah. Itu saking akademi isi minyak tuh jaka ibarat masak iwak dengan masak nasi itu selajur supaya kada 2 kali bemasak. Bahkan minyak kadada, jadi ketika menanak nasi iwak kering itu dibuat di dalam supaya masak nasi masak iwak. Bahkan ada dulu sidin ini kada isi duit, kiriman dari orang tua kada ada datang. Jadi kayak pacaranya makan menapasakan baju kawan nang tesugih sedikit. Jadi kawan nang tesugih biasanya nih karena duit banyak temanja sedikit, kadang-kadang makanan dikirimi makanan nyaman. Lalu nang ini kada ada, jadi ujar kawan, ikam jar kada usah uyuh-uyuhin batapasan baju. Anu aja baju ikam aku napaskan, tapi kan aku umpat makan lawan ikam. Nangka itu kesian kadang-kadang saking anunya. Bahkan ujar abah bagesah bahari di Martapura itu bahari itu kan kada kayak sekarang kulit tiwadak tuh dijadikan orang mandai. Kalau dahulu jar guru dan bahari tahun 70-an itu, apalagi sih di tahun 60-an itu terbuang-buang aja kulit tiwadak tuh, dia buang-buang aja. Nah jadi kulit tiwadak nang dibuang orang di pasar itu ketika abah berjalan kesah kayak ditendang-tendang kulit tiwadak tuh dibuang orang juga. Jadi kesah jadi bola, tendang sampai asrama dibasuh. Ma ambil gengsi. Ma ambil kan gengsi. Jadi kayak kesah tendang, tendang. Sampai mau ke asrama ambil. Basuh tuh. Itu dimakan. Nah kayak itu tuh perjuangan orang nuntut ilmu. Ya kalau ulun pribadi bekesah rasanya kada anupang, karena kalau ulun pribadi ya mungkin ulun kada merasakan seperti yang dirasakan guru-guru kita kayak zaman guru Idham bahari. Kalau zaman ulun ya apa nah ulun kisahkan zaman ulun sekolah alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Tinggal termasuk kakanakan ini nyaman-nyaman aja, makanannya sudah ada makanannya. Orang tuanya di rumahnya tinggal beres, ada orang nang bemasaknya. Kemudian orang tuanya di rumah pun tenang. Anak tuh kada insyaallah anak tuh 5 waktu terjaga aja. Kemudian tiap hari insyaallah anak mengaji aja. Itu terjaga ketika anak tuh di pondok. Kada berpikiran macam-macam insyaallah biar. Kemudian anak pun kayak itu juga orang tua bisa mencari rezeki dengan nyaman, dengan tenang. Karena insya Allah rezeki itu bakal berberkah. Karena rezeki itu digunakan untuk anak menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi memang harus ada istibar, harus sabar. Dulu di Martapura itu masih ada di antara apalagi guru-guru tuha bahari banyak yang mau uji. Kadang-kadang kita belajar hendak sidin itu kita hendak belajar wadah sidin. Itu terkadang 2 bulan 3 bulan kada diherani loh. Terkadang banyak ulama-ulama dahulu ketika hendak belajar lawan sidin malah suruh sidin jagai kambing. Kiai saya mau belajar dengan sampean jar sidin peliharakan kambingku. 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang setahun kayak itu jangan ada dilajari satu alif bata kada dilajari. Tuh jagai kambingku ikam sidin. Jadi kayak disuruh-suruh. Tapi ketika orang benar-benar menuntut ilmu, ini akan paham maksud itu semua. Ini akan paham makna berhadap, ini akan paham makna sabar. Ujian itu, kalau inya bujur lulus ujian itu, wah mudah bagi Allah meluruk ilmu ke dalam dadanya. Itu nang kadang-kadang makanya dikatakan orang nang berkhidmat itu terkadang bila Allah bukakan futuh untuk mereka, kalah-kalah orang nang. Ya memang orang behemat tuh di satu sisi kalau dia apa-apa juga, apalagi inya sambil berkhidmat inya behemat. Kecuali inya belajar sungguh-sungguh dengan niat berkhidmat. Itu bisa lebih luar biasa lagi. Jadi berkhidmat tuh kada harus coba mengangkatkan kursi, mengangkatkan gelas. Bisa juga dengan belajar sungguh-sungguh memperhatikan setiap penjelasan guru. Lalu kita tampung ilmu sidin tuh. Di kemudian hari kita berkhidmat mengajarkan nih ke orang lain itu berkhidmat namanya. Makanya ulun ingat ujar Habib,
ketika kami katakan man khadam qadam, barang siapa yang berkhidmat maka ini akan unggul dibanding yang lain. Tapi ujar sidin waman ta'allam taqaddam, barang siapa yang belajar sungguh-sungguh lebih unggul lagi daripada yang sekedar bahadam. Nah, asal inya bujur-bujur belajar, niat pun berkhidmat juga. Berkhidmat dengan otaknya, dengan waktunya, mengikuti penjelasan guru, dicatat. Nah itu semua kena disampaikan lagi kepada orang lain, itu berkhidmat juga namanya. Asal benar niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi tidak selalu khidmat itu harus dengan perkara berat, kata juga. Wallahu a'lam bishawab. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan kita dan dikumpulkan dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyya ala kulli man wabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat. Allahumma inna nas'aluka al-fatah wal manah wa rasah wa salahil jasadi wa raha taubatan nas wa habli ruhana ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika, rahmatan min indika, rahmatan min indika, rahmatan amma bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk habaib dan